Halo, perkenalkan, nama saya Yeni Paulina dengan NIM 3121100032, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah menyimak komprehensif dan kritis yang diampu oleh Bapak Haryadi, Magister Pendidikan. Baiklah, langsung saja. Dalam video yang saya tonton dan saya simak, membahas tentang haji yang tertunda. Pemerintah resmi membatalkan pemberangkatan haji. Mari kita saksikan perdebatan antara Rocky Gerung dan Yandri Susanto tentang soal pembatalan keberangkatan haji. Ya, di tengah polemik terkait diplomasi hingga dana haji muncul tantangan debat terbuka dari Ketua Komisi 8 DPR RI Yandri Susanto kepada Rocky Gerung, peneliti Perhimpunan Pendidikan Demokrasi. Enggak, saya bukan peneliti. Dan hari ini keduanya sudah hadir di Mata Najwa. Saya akan perkenalkan, mohon maaf Bang Rocky, jadi saya memperkenalkan Anda sebagai apa nih? Ya sebagai YouTuber aja. YouTuber, oke. Konten kreator, pengamat kebijakan publik. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Oke. Bang Yandri, terima kasih banyak sudah hadir di Mata Najwa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga mengundang anggota Badan Pelaksana Keuangan Haji atau BPKH. Ibu, terima kasih sudah hadir. Ibu Huriah El Islami, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan sudah terhubung melalui sambungan video anggota Komisi 8 PKS, Bapak Hidayat Nur Wahid. Assalamualaikum, Pak Hidayat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ingin ke Bang Yandri dulu. Bang Yandri, Anda kan kencang tuh bicara. Siapkan forum terbuka dan saya akan berdialog di forum terbuka itu. Terutama Anda menyebut nama Bang Rocky Gerung, YouTuber. Dan Anda juga menyebut mantan Menko Kemaritiman, Bang Rizal Ramli. Yang sebetulnya juga saya undang malam ini, cuma katanya dia menunggu undangan resmi dari DPR. Mantap. Tapi kenapa Anda menantang debat Bang Rocky? Baik. Terima kasih Mbak Nana atas forum ini yang luar biasa. Sebenarnya lontaran saya itu bukan menantang ya, minta berdialog secara terbuka, bukan menantang, tapi kita berdialog terbuka dengan Bang Rocky Gerung dan Pak Rizal Ramli. Di mana saya kan dapat kiriman video nih pernyataan Bang Rocky kan bahwa kita batal haji ini karena diplomasi kita lemah atau dikaitkan dengan Habib Rizik, kira-kira gitu ya, Bang Rocky. Saya ada kalimat persisnya juga sebetulnya, ya, karena saya mencatat. Ada videonya. Gitu. Kemudian masalah dana haji, bahwa kita punya hutang di Saudi. Sehingga kita tidak bisa memberangkatkan haji, kira-kira begitu. Nah itu yang mau saya dialogkan dengan yang memberikan pernyataan ke publik. Tentu ya kita berterima kasih banyak pihak yang nimbrung atau ikut membicarakan tentang perhajian kita. Tapi pasti kita ingin menyampaikan ke publik itu informasi yang benar. Apa yang maksudnya yang benar? Pertama, diplomasi kita sudah maksimal. Dan kita pastikan sampai hari ini memang Saudi bukan hanya Indonesia yang tidak diberikan kuota haji. Itu pun dipertegas kemarin oleh Duta Besar Sheikh Al-Isam ke MUI, bukan hanya Indonesia. Jadi seluruh dunia belum mendapatkan kuota haji. Jadi statement Bang Rocky tadi itu, Bang Yandri? Larangan terbang bukan hanya Indonesia. Penyuplai calon jamaah haji terbesar misalkan Mesir, Pakistan, Turki, ya kan, Afrika Selatan, India dan lain sebagainya itu belum dibuka. Jadi Anda mau mengatakan yang disampaikan Bang Rocky itu misinformasi, salah? Ya, artinya tidak ada kaitannya sebenarnya. Jadi saya kan sebagai Ketua Komisi 8 berkewajiban karena dari akhir tahun 2020 Desember, saya sebagai Ketua Komisi 8 sudah membentuk panitia kerja haji. Jadi Anda tahu persis nih prosesnya ya? A sampai Z kita siapkan. Jadi kalau dalam negeri Mbak Nana sudah siap semua. Masalah keuangan haji siap, asrama haji siap, manasik sudah selesai, dan lain semua sudah selesai. Tapi sampai faktanya hari ini, Saudi bukan hanya sekali lagi kepada calon jamaah haji, bukan hanya Indonesia yang tidak diberikan kuota. Nah kita berhitung di panja haji itu Mbak Nana kita buat skema. Kalau sebelum bulan puasa kita mesti 100%. Tapi ketika memasuki pertengahan puasa, kita hanya bisa 50%. Persiapannya loh. Dan faktanya hari ini, karena ada larangan terbang, Indonesia sama negara lain juga sebenarnya belum melakukan persiapan di dua tanah suci. Bang Yandri, nanti kita akan bahas secara lebih detail. Ya, artinya tapi itu yang mau saya luruskan pernyataan Bang Rocky Gerung itu, bahwa tidak ada kaitannya dengan masalah Habib Rizik, masalah jadi bengkok pernyataan, kalau diluruskan berarti pernyataannya bengkok nih, Bang Rocky. Bagaimana Bang Rocky? Iya, ini sebetulnya
perdebatan yang tertunda. Bukan haji aja tertunda. Karena kemarin Kompas itu tiba-tiba beredar bahwa saya akan berdebat. Loh saya lagi di gunung, kok diviralkan itu, saya nggak ngerti itu. Dan saya nggak kenal Saudara Yandri itu. Jadi saya mau terangkan, pertama ini perdebatan yang tertunda, kedua lawan debat yang salah gitu. Karena saya mengomentari Dasko, bukan Yandri. Tiba-tiba Yandri yang ngomel-ngomel itu, oke, itu soal lain lah itu ya. Mungkin sebagai institusi itu. Ya. Tapi kalau saya terangkan pada Yandri, nanti dia nggak ngerti apa yang saya maksud tuh. Karena saya berkomentar pada keterangan Dasko bahwa dia tahu informasi tertinggi bahwa pemerintah Arab Saudi membatalkan itu. Lalu saya tanya itu, berarti Anda komunikasi dengan Raja Arab Saudi? Kan yang tertinggi Arab Saudi. Nah dubesnya bilang enggak begitu. Tapi kan itu problemnya tuh. Tapi kan Anda juga mengatakan Bang Rocky, dan saya kutip, Anda bilang saya memperhatikan Arab Saudi sedang mengevaluasi relasi politik dengan Indonesia sejak Habib Rizik. Oke. Jadi Anda memang mengaitkan atau Anda menduga ada keterkaitan antara kasus Habib Rizik dengan apa yang sekarang kebijakan yang diambil terkait haji? Sekarang saya tanya, Saudara Yandri atau Dasko tahu nggak bahwa Arab Saudi juga mengamati hal yang sama? You cuma mau bantah hal yang you nggak tahu. Saya analis bikin itu. Biasa dalam analisis diplomatik itu. Bukan cuma soal haji. Soal di belakang itu juga jadi pretext. Jadi background belief. Jadi itu soalnya. Saya menganalisis diplomasinya. Ya, Kalau bilang saya nyebarin hoax. Itu analisa liar Bang Rocky lah. Oke, you kasih analisa yang tidak liar. Jadi saya bilang tadi, kita ini kan mempersiapkan ini jauh waktu sangat panjang gitu. Dan semua sudah kita lakukan. Tidak ada kaitannya dengan Rizik Syihab? Karena sampai sekarang faktanya kemarin juga dibantah, nggak ada persoalan diplomasi kok. Ya, jelas Arab Saudi saja. sama Indonesia itu duta besar loh yang ngomong, bukan Rocky Gerung loh, ya kan? Duta besar Dan nggak ada Oke, kaitannya saya sampai hari ini, Mbak Nana, belum ada satu negara pun yang dikasih kuota, belum ada. Termasuk tadi yang sebutkan negara-negara Islam belum ada. Jadi bukan hanya Indonesia, jadi Bang Rocky harusnya melihat dunia internasional, loh. Jangan hanya fisik lewat Indonesia aja gitu loh. Terlalu sempit. Jadi persisnya analisa Anda soal keterkaitan kasus Rizik Syihab dengan diplomasi itu apa Bang Rocky? Apanya? Persisnya. Ya dikaitkan dengan haji apa? Saya analisis bahwa Nggak dikaitkan sama haji itu apa? Habib Rizik sama haji itu apa gitu loh? nggak ada urusan dengan Habib Rizik saya. Loh, ada videonya kok. Memang saya pakai itu sebagai alat analisa. Jadi you mau nanya saya berhubungan dengan Habib Rizik itu. Kan bukan itu kan. Analisa Anda keterkaitan Rizik Syihab dengan Saya kasus ini? biasa menganalisa politik internasional di dalam dimensi yang tak terlihat itu. Jadi seolah-olah nggak ada Habib Rizik di Indonesia itu. Habib Rizik itu diizinkan pulang dari Arab, dalam analisa saya diantar pulang bukan untuk dijadikan terdakwa. Bagian itu mungkin Anda nggak bisa lihat sebagai fakta diplomasi itu. Lalu Anda bilang dubesnya bantah. Lo di dalam diplomasi hal pertama adalah membantah. Kita sebagai analis bebas untuk melakukan sesuatu. Ya itu mungkin bisa dibenarkan kalau misalkan Malaysia dapat, itu Singapura dapat, ya kan? Mesir dapat, itu Terus? boleh mungkin. Tapi kan sekarang kan nggak ada yang dapat, kota itu belum ada yang dapat gitu loh. Oh, you kaitkan sesuatu untuk menyelamatkan argumen you bahwa pemerintah Oh itu Indonesia. faktanya Bang Rocky. Iya, Kita bicara fakta, jangan analisa liar dong. Coba you sebutin di mana analisa liarnya. Metodologinya apa? Ya tadi mengaitkan diplomasi kita gara-gara Habib Rizik kita nggak dapat kota haji, itu videonya loh. Di sini saya simpen. Iya itu analisa Nggak, ini mau diingkarin nggak video ini? Hedarin aja. Sekarang saya bilang itu Nggak, bukan mau diingkarin nggak? Kan saya nonton dapat dari saya teman. tidak ingkari itu. Saya katakan dia nggak ngerti apa yang disebut analisis. Oh justru karena saya paham tentang haji ini maka saya bantah. Ya, apa biar yang mau bantah? jamaah haji dapat informasi yang benar loh Mbak Nana. Jangan ada simpang siur. Misalkan dikatakan dana haji tidak ada, kemudian bermasalah ada hutang, masalah dengan Habib Rizik, atau itu kita bantah karena kita mempersiapkan ini Ya, sungguh bantah sangat aja. serius gitu loh. Gini ya, Saudara Yandri apa panggilannya? Yandri itu. Terserah aja lah. Oke, you kan anggota DPR. Oh, You benar. mesti periksa pikiran pemerintah tentang kaitan diplomatik ini. Ngapain you usut saya? Saya analis. You kalau you analis, you boleh usut Enggak, saya. itu yang mau saya luruskan. Apa Bang yang Rocky. luruskan apa? Iya, karena pernyataan Bang Rocky itu mengkaitkan dengan pelaksanaan ibadah haji. Dan ibadah haji itu saya ketua Komisi 8 yang membidangi haji. Oke. Ya, Berkewajiban bidangi. saya untuk meluruskan itu gitu loh. Oke, baik. Jangan sampai dapat informasi yang liar tadi. Itu Oke. penting. Saya- Karena jamaah haji sekarang sedih, tidak bisa berangkat,
Pak lagi dengan informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Itu yang maksud saya maksud itu loh. Oke, baik. Nanti Ini ya. Bang Rocky saya akan kasih kesempatan Anda untuk menanggapi. Saya menerangkan bahwa posisi dia bukan untuk menganalisis analisis saya. Kerjaan you itu adalah mengamati kebijakan. Kenapa you analisis saya? Enggak, karena itu berkaitan dengan haji perkaitannya. Saya sebagai ketua Komisi 8 ya, paham urusin betul. haji, jangan urusin Nggak perlu analisis diluruskan, saya. Bang Ruki. Perlu Baik. diluruskan. Baik. Apa yang Pernyataan diluruskan? Anda itu salah gitu loh. Menyesatkan salahnya? gitu loh. Oke. Apa yang Yang saya bilang Baik. menurut saya sesat gitu. Ya udah. Nah, Baik. itu. Baik. Ada soal, tapi Baik. saya akan terus dengan analisis yang Oh sama. ya silakan. Baik, baik. Yang jelas memang kemudian tudingan-tudingan itu muncul bukan hanya dari Bang Rocky Gerung, tapi misalnya ada lontaran yang disampaikan oleh Bang Rizal Ramli yang seharusnya, yang juga saya undang malam ini, tapi kemudian mengatakan hanya ingin hadir di forum resmi DPR, tetapi kemudian ada pernyataannya yang sekarang juga menjadi ramai soal bagaimana penggunaan dan pengelolaan dana haji. Kita akan bahas soal itu setelah pariwara, tetap di Mata Najwa. Tapi perlu kami tegaskan bahwa seluruh dana yang kami kelola aman. Dana tersebut sekarang diinvestasikan dan ditempatkan di bank-bank syariah dengan prinsip syariah tentu yang aman. Iya, malam ini kita berdialog soal dana haji dan juga diplomasi. Apakah memang sudah maksimal yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia? Tadi saya berbincang dengan Menteri Agama yang mengatakan sudah melakukan diplomasi tingkat tinggi begitu. Tapi saya juga tahu bahwa Pak Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua MPR dan juga anggota Komisi 8 DPR RI sempat mengatakan bahwa seharusnya masih bisa lebih maksimal lagi. Apa dasar Anda mengatakan itu, Pak Hidayat? Ya, karena dari pernyataan Pak Menteri yang tadi juga telah diulangi oleh beliau, komunikasi beliau itu kan dengan Pak Menteri Agama Saudi yang lama sebelum diganti, yang asalnya dari Banten itu, Bapak Muhammad Saleh bin Tahir Banten. Beliau itu diganti oleh Kerajaan Saudi Arabia pada tanggal 12 Maret. Nah, beliau komunikasinya terakhir dengan beliau, artinya tanggal 12 Maret itulah terakhir komunikasi. Sementara dengan Menteri Agama yang baru, yaitu Mr. Isam bin Sa'ad bin Sa'id, itu belum dilakukan sebagaimana yang kita dengar dari pernyataan Pak Menteri maupun juga dari pejabat-pejabat di Kementerian Agama di Indonesia. Itu satu. Nomor dua, kita juga mendapatkan informasi bagaimana pihak Perdana Menteri Malaysia itu berkomunikasi langsung dengan pihak tertinggi di Saudi Arabia, bahkan juga termasuk juga dengan putra mahkota Kerajaan Saudi Arabia. Ya. Itu adalah satu fakta yang juga penting untuk kita jadikan sebagai katakanlah semacam rujukan ya bagaimana sebuah diplomasi tingkat tertinggi bisa dilakukan. Jadi karenanya saya usulkan semenjak Saudi Arabia pada tanggal 20 Mei menyampaikan informasi bahwa Saudi Arabia akan membuka kesempatan bagi haji tahun ini lebih baik daripada tahun yang lalu. Tahun yang lalu haji itu hanya diperuntukkan bagi jemaah dari dalam negeri Saudi, jumlahnya 15.000 orang. Pak tahun Hidayat, ini Saudi Arabia, ya. Pak Hidayat, tapi tahun ini, ya, mohon maaf. Kalau tadi perbincangan saya dengan Pak Yandri dan Bang Rocky dan kemudian ada analisa Bang Rocky bahwa sesungguhnya selain diplomasi juga ada faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhi seperti kasus Rizik Syihab. Apakah Anda sependapat dengan analisa itu? Karena tadi Bang Yandri katakan tidak ada hubungannya itu dengan kasus Rizik Syihab. Ya baik, saya ingin lagi sedikit ya. Jadi harusnya masih ada waktu ya untuk bisa dilakukan komunikasi tingkat lebih tinggi lagi. Karena Saudi Arabia belum sampai hari ini, sebagaimana juga kita dengar dari Pak Dubes dan juga dari informasi yang lain bahwa Saudi Arabia sampai hari ini belum memberikan kuota kepada jemaah haji dari luar Saudi ke negara manapun. Padahal pada akhir Mei yang lalu Saudi sudah mengumumkan akan ada 45.000 jamaah haji dari luar negeri Saudi yang akan diberikan izin. Jadi masih ada kesempatan kalau dilakukan lobby. Pak Hidayat, apakah Anda sependapat bahwa memang ada hal-hal lain di luar perhitungan kuota atau pertimbangan pandemi dan lain-lain? Ada isu-isu terkait yang bisa saja mempengaruhi keputusan Saudi? Seperti katakanlah isu Habib Rizik Syihab tadi?
Kalau menurut saya kalau tentang isu Habib Rizik Syihab tidak mempengaruhi ya, karena tahun yang lalu pun Saudi sudah menutup untuk tidak memberikan kuota bagi luar Saudi. Pada waktu itu Habib Rizik Syihab masih ada di Saudi Arabia dan tidak ada masalah dengan Habib Rizik Syihab. Jadi menurut saya janganlah bebani Habib Rizik Syihab dengan sesuatu di luar daripada apa yang mestinya bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Bagaimana Bang Rocky? Jadi analisa Anda dibantah bukan hanya oleh Bang Yandri Ketua Komisi 8 tapi juga oleh Bang Hidayat Nur Wahid. Ada soal bagi saya karena diplomasi prinsipnya the art of speaking the unspeakable. You membuktikan yang unspeakable. Bagaimana caranya itu? Jadi saya tetap bikin analisis itu. Bahwa Arab Saudi ingin memperoleh keuntungan diplomasi dengan soal ini. Di dalamnya ada faktor Habib Rizik. Kan Habib Rizik pernah diantar pulang oleh Arab Saudi. Lalu ada soal kadrun. Arab Saudi tentu kupingnya panas. Ini ngapain sih kadrun-kadrun? Yang satirekan kan kita itu. Jadi itu mesti juga dihitung sebagai paket kebijakan. You bisa bilang jauh sekali, memang jauh sekali. Tetapi diplomasi nggak ada yang terbuka itu. Itu pentingnya think the unthinkable dan mengintip apa yang unspeakable. Jadi Anda membuktikan dengan cara apa? Satu-satunya dengan membuat analisis gitu. Analisisnya bisa salah, bisa aja. Anda juga bisa bikin kekeliruan untuk menganalisis saya, sama aja. Tapi hak saya untuk bikin analisis itu dasarnya kapasitas akademik saya untuk berpikir secara diplomatik. Apakah misalnya Anda juga menggunakan kapasitas akademik Anda, Bang Rocky Gerung, ketika membuat tudingan tentang penggunaan dana haji? Anda sempat menyebut bahwa Garuda Indonesia mungkin saja saya akan bacakan supaya tidak salah begitu ya. Jadi Anda sempat mengatakan bahwa ini kita mau tahu mengapa rakyat justru mencurigai ini bukan soal kuota. Yes. Anda katakan ini soal duit yang nggak ada untuk memberangkatkan jemaah. Iya. Soal Garuda yang mungkin betul-betul menghitung bahwa ya tidak bisa membawa jamaah dengan konsekuensi perusahaan yang lagi bangkrut. Itu analisa spekulatif saja kah? Bukan, itu analisa akademis. Karena semua fakta itu diucapkan di koran. Ada Garuda yang bangkrut. Ada kecurigaan terhadap dana itu dari tahun lalu dana itu dipersoalkan. Mestinya DPR langsung bikin investigasi forensik itu. Dan nggak ada kan? Ibu tadi yang saya dengar itu, dia sedih tapi dia masih bisa atur ritmenya supaya presiden nggak terganggu. Bahkan bawah sadar dia bilang kalau saya ngomong nanti presiden marah tuh. Jadi udah ada perasaan itu tuh. Walaupun ditenangkan oleh Yakut tadi bagus menenangkan soal, tapi ada problem di situ. Bayangkan koordinasi yang di DPR itu nggak bisa menertibkan seluruh aparat yang beroperasi di bidang pengelolaan haji ini. Tadi Yakut bilang begini, silahkan ambil dana itu bila diperlukan itu. Kami tidak tahan dana itu. Oke, sekarang Anggito bilang yang ambil itu kemungkinan besar nggak bisa lagi ikut haji seumur hidup. Ini bertentangan itu. Ini saya satu nakut-nakuti. Jadi soal ini, jadi kecemasan orang untuk kalau satu orang nggak bisa ikut haji, itu artinya ada 10 orang yang sedih, keluarganya, tetangganya, bapak, ibunya. Kita mau segera itu. Jadi ini sama seperti kekecewaan orang yang gagal tes wawasan kebangsaan itu. Bagaimana Bang Yandri? Ya kalau masalah dana haji, persoalan ada hutang di Saudi kan sudah saya bantah. Karena BPKH termasuk Dirjen Haji selalu di bawah pengawasan Komisi 8. Dan ada juga sudah ada audit BPK. Kemudian audit terakhir kapan itu? Alur orang untuk berangkat itu Mbak Nana tidak akan keluar visa haji kalau pemondokan, catering, dan Armina itu belum dilunasi oleh pemerintah Indonesia. Jadi clear sebenarnya. Jadi nggak mungkin ada hutang. Kalau ada hutang nggak mungkin bisa berangkat. Haji tahun 2019 itu fakta. Oleh karena itu yang saya bantah, itu mau saya luruskan. Jadi bukan karena kita nggak punya uang, nggak dapat kota. Ini murni kebijakan Saudi. Bukan hanya Indonesia. Seluruh dunia sampai detik ini belum. Dan sudah kita hitung, kalau memberangkatkan orang dari Indonesia ke Saudi itu kota terakhir itu 1,8. Setara dengan 3.000 orang. Paling lambat kapan? 28 Mei. Kenapa 28 Mei kita ingin persiapan di Tanah Suci? Oke, tadi kalau tadi kata Bang Rocky Gerung seharusnya DPR bisa membuat semacam investigasi atau menelisik karena ini sesungguhnya kecurigaan yang muncul di publik. Oh itu kita awasi terus karena kita BPK itu di bawah Komisi 8 koordinasinya apa mitranya. Dirjen Haji makanya kita bentuk Panja Haji, bentuk Panja Keuangan Haji ada. Jadi Anda juga mencium ada kecurigaan yang sama dari publik, Anda membenarkan analisa Bang Rocky Gerung? Ini mungkin yang perlu kita luruskan. Misalkan dana haji nggak ada itu kita pastikan ada dong. Ya kan terbukti kita sebenarnya kalau tidak di tengah pandemi kan memberangkatkan dengan normal. 210.000 kota, itu kan berangkat semua.
Nah, tapi sampai hari ini kan yang menjadi masalah larangan terbang nggak dibuka, kuota haji belum ada. Sementara kan nggak mungkin kita mepet waktu. Ini yang saya mimpin rapat itu dengan panja haji seperti itu. Seluruh fraksi sama dari Kemenak dan BPKH gitu loh Mbak Nana. Oke. Gini, kan agak ajaib kan DPR kan you mesti awasi kebijakan pemerintah. Ngapain you bela kebijakan pemerintah? Ada kok, itu biarin aja pemerintah yang bertanggung-jawabkan. Apalagi you tegur orang yang menganalisis itu. Enggak, sebentar Mbak. Apa? Bukan membela ini. Saya bukan membela siapapun. Ini keterpanggilan hati nurani saya. Enggak ada urusan hati nurani di situ. Ini soal tupoksi Anda. Sebagai Ketua Komisi 8 yang memang mitra kerjanya Kementerian Agama yang memberangkatkan haji, BPKH juga di bawah Komisi 8, saya punya tanggung jawab penuh untuk meluruskan hal-hal yang keluar dari koridor gitu loh. Ini penting untuk sampaikan kepada publik. Kalau enggak keliru banyak hoax hari ini. Dan itu tanggung jawab saya. Saya dipilih oleh rakyat, bertanggung jawab juga pada rakyat gitu. Hoax yang salah satunya Anda bilang dikeluarkan oleh Bang Rocky Gerung. Bang Rocky Gerung lah hoaxnya. Iya, saya sering katakan itu. Bahwa hoax yang terbaik itu yang dibuat oleh pemerintah itu. Baik, yang jelas rakyat nggak percaya kan, dia omong apa aja rakyat bilang, iya saya mau omong tapi saya takut pada presiden. Itu psikologi yang tersembunyi itu, yang mestinya kalian paham. Ya makanya hoax itu perlu kita luruskan. Salah satunya wakil rakyat gitu, ingin menjelaskan itu karena memang topoksinya. Ya itu, terangkan pada ibu yang rasa itu. Oke, tadi kemudian saya akan ke BPKH, nanti saya akan ke Ibu Huriah karena tadi Bang Rocky menyampaikan sesuatu yang terutama terkait dengan dana. Jadi sesungguhnya kalau publik menarik dananya, ada konsekuensi atau tidak? Tadi Menteri Agama katakan tidak ada konsekuensi, tetapi kita tahu Pak Anggito sempat mengatakan ya antreannya akan gugur begitu. Setelah pariwara kita akan bahas, kita juga akan bahas soal tudingan yang dilontarkan oleh mantan Menko Maritim Riza Ramli yang kemudian dibantah oleh juru bicara Wakil Presiden. Saya sudah menyiapkan videonya untuk Anda simak setelah pariwara. Ya, saya akan lanjutkan perbincangan ini. Saya ingin ke Ibu Huriah El Islami dari BPKH. Saya ingin tadi Anda menanggapi apa yang tadi kita perbincangkan sebelumnya. Jadi, apakah ya jamaah haji yang menarik uangnya itu akan gugur atau tidak dalam antrean keberangkatan, Ibu Huriah? Terima kasih Mbak Nana. Pertama-tama mungkin saya izin menyampaikan bahwa statement yang mengatakan seolah-olah dikatakan Bapak Kepala Badan Pelaksana BPKH kalau membatalkan itu tidak akan bisa pergi haji itu hoax dan sudah dikonfirm oleh Kominfo. Jadi Pak Anggito tidak pernah mengatakan akan gugur? Tidak pernah mengatakan statement yang sudah viral tersebut, tidak pernah. Namun saya juga izin menjelaskan bahwasanya ada prosesnya di mana apabila yang ditarik kembali seperti yang disampaikan oleh Pak Menak tadi bisa menarik uang pelunasan. Dan itu dari tahun lalu pun sudah dilakukan, kita sudah mendapat data untuk tahun lalu itu sekitar 569 orang. Sehingga Maret sebelum pengumuman sudah ada yang membatalkan. Dari haji biasa dan haji khusus ada sekitar 162 orang. Tidak apa-apa Mbak, bahkan sehingga tanggal akan ditarik pelunasan itu tetap dikelola BPKH tetap akan mendapat nilai manfaat. Namun apabila yang dilakukan seorang jamaah itu adalah membatalkan, artinya semua dananya ditarik, ya baik setoran lunas maupun setoran awal dan semua dana nilai manfaat yang sudah dari rekening virtual, otomatis sesuai peraturan perundangan dia membatalkan porsi. Sehingga kalau dia mendaftar lagi ya masuk urutan semula. Bang Rocky, Anda melihat ini cuma hanya pengelolaan informasi yang tidak cermat saja yang membuat kebingungan-kebingungan muncul atau memang hoax-hoax yang beredar yang memang terlalu banyak yang akhirnya membuat bingung publik? Pasti hoax itu akan terumpan di dalam keadaan disinformasi itu. Jadi kekacauan informasi itu lahan sumber hoax. Jadi Anggito ngomong begitu, mungkin satu kalimat, tapi kita mesti pastikan dulu, kan bisa di forensik apa Anggito ngomong begitu, atau seluruhnya yang hoax atau ada bagian yang memang Anggito ucapkan itu. Kan itu nggak bisa dikelirkan hari ini kan Ibu mesti minta ke Kemeninfo kan. Jadi bagian-bagian itu tuh. Jadi kalau saya bikin analisis, ya tentu nggak mungkin saya terangkan itu, misalnya begini nih, saya coba bikin lebih simpel ini. Saudara Yandri dari PAN itu, tiba-tiba dia minta debat dengan saya tuh. Saya oposisi itu. Lalu orang menganggap Yandri ingin memperlihatkan pada presiden bahwa dia ingin menundukkan oposisi itu. The unspeakable itu yang tiba sebagai alat untuk menganalisis. Ada apa PAN? Mau memberi sinyal bahwa kita membela
istana sekarang. Itu hak orang buat bikin analisis. Saudara Yandri. Tapi betulkah dugaan atau analisa Saya itu? sekali lagi, niat tulus saya itu untuk meluruskan yang hoax itu biar jamaah nggak bingung gitu loh. Yang Nggak ada melurusin kepentingan hoax itu apapun. adalah Kominfo. Saya ini disumpah oleh Al-Quran untuk memperjuangkan aspirasi rakyat dan menyebarkan informasi yang benar. Dan saya ketua Komisi 8 loh, yang langsung berhubungan dengan Kementerian Agama dan BPK Haji yang kita urus. Jadi kalau ada yang tidak benar, wajib bagi saya untuk menyampaikan hal yang benar. Oke. Yang saya ketahui gitu loh. Oke. Nggak ada hubungan sama PAN ingin kemana-kemana, nggak ada, itu terlalu jauh juga. Bang Rocky memang terlalu liar menurut saya analisa. Memang ya, tapi hak dia lah. Oke. Ya kan? Coba kita Baik. lihat Memang orang akibatnya liar nanti kali ya. mungkin. Baik. Oke, semester ini kita lihat akibatnya. Baik, karena yang jelas kemudian berkaitan juga dengan dana Ibu Hulhuria. Yang juga menjadi viral di media sosial dan jadi perbincangan publik adalah video ini. Video yang kemudian diunggah atau ditayangkan di tweet mantan Menko Maritim Riza Ramli yang menyebut soal Ma'ruf Amin, Kiai Haji Ma'ruf Amin. Kita lihat dulu cuplikan yang ini. Caranya. Kan memang boleh diinvestasi itu. Sekarang saja mungkin ada 35 triliun itu sudah digunakan untuk sukuk. Sukuk itu surat berharga syariah negara SBSN. Dan itu sudah mendapatkan fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, dan saya sudah menandatangani itu untuk kepentingan infrastruktur, untuk apa lain-lain. Nah, justru dana haji itu harus digunakan pada proyek-proyek yang aman, yang misalnya itu penggunanya itu pemerintah, seperti misalnya jalan, lapangan terbang, kemudian juga pelabuhan, atau apa. Jadi nanti ada skema syariahnya ada dan sudah ada. Kalau pemerintah tidak riskan, kalau ke swasta memang ada risiko. Ya, yang jelas video itu memang muncul bertepatan dengan momentum menjelang keputusan pemerintah yang tidak jadi memberangkatkan jemaah haji. Dan sudah ada bantahan dari juru bicara wakil presiden yang spesifik menanggapi soal tudingan itu seperti ini. Muncul ya, cuitan viral bahkan dari Bapak Riza Ramli ya. Dia mengatakan, "Hayo ngaku siapa yang tanda tangan dana haji bisa dipakai infrastruktur." Ya, sudah rame pada sembunyi deh. Kebiasaan lempar batu sembunyi tangan. Ada pernyataan seperti itu. Saya kira ini perlu kita klarifikasi apa yang sebenarnya terjadi dan harus dijelaskan bahwa pernyataan itu ya tadi seperti yang tadi kita katakan itu terjadi pada tahun 2017 beberapa hari setelah pelantikan Dewan Pengawas dan anggota BPKH pada Juli 2017. Ini bukan pernyataan baru ya yang seolah terkait dengan keputusan pembatalan pemberangkatan jamaah haji pada tahun 2001 sekarang ya. Dalam video itu di tahun 2017 ya, bahwa Kiai Ma'ruf Amin selaku Ketua Umum MUI sedang menjelaskan standar normatif ya, prinsip-prinsip syariah. Mengingat di dalam Undang-Undang nomor 34 tahun 2014 ya tentang pengelolaan keuangan haji, di situ jelas-jelas disebutkan ya bahwa pengelolaan keuangan haji harus ya berasaskan prinsip syariah. Ini penting. Ya, bahwa pengelolaan keuangan haji harus berasaskan prinsip syariah dan prinsip syariah itu merujuk kepada fatwa Majelis Ulama Indonesia. Jadi yang ditandatangani oleh Kiai Ma'ruf itu adalah fatwa ya. Fatwa yang terkait dengan sukuk. Tidak ada hubungannya dengan tanda tangan untuk investasi infrastruktur ya. Ya, karena kemudian itu tudingan yang juga muncul penggunaan dana haji dipakai untuk bangun infrastruktur. Bagaimana Ibu Hulhuria? Anda bisa meyakinkan publik yang memang mungkin saja percaya atau memang termakan begitu pada informasi itu memang dipakai infrastruktur atau jangan-jangan memang ya sudah diinvestasikan ke infrastruktur? Mungkin supaya lebih jelas ya Mbak Nana, terima kasih atas pertanyaannya. Agar menjadi jelas kepada publik, saya mundur sedikit bahwasanya BPKH ini adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang nomor 34 tahun 2014.
apa yang bisa kami lakukan, apa yang tidak bisa kami lakukan, itu semua ketentuannya sudah jelas. Ada di Undang-Undang 34 tahun 2014 tersebut, yang kemudian untuk pelaksanaannya sudah diturunkan di Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2018. Nah, baik di undang-undang ini maupun di peraturan pemerintah itu, Mbak Nana, untuk pengelolaan dana haji itu dapat dilakukan dalam bentuk penempatan, nanti saya sampaikan besarannya. Untuk investasi langsung batasannya sehingga 20%, investasi lainnya 10%, investasi emas 5%, dan investasi surat berharga sisanya. Nah, ada kewajiban lebih lanjut di peraturan pemerintah di mana untuk penempatan ini sehingga akhir tahun nanti tepatnya tanggal 12 Desember 2021 itu tidak boleh melebihi 30%. Oke, Nah, tapi apakah berarti ya bisa dan sudah diinvestasikan ke infrastruktur seperti yang tadi kita belum ada, Mbak Nana. Kami tidak ada investasi langsung dalam bentuk untuk infrastruktur itu belum ada. Karena memang secara besar, garis besar investasi kami memang saat ini masih di posisi surat berharga. Tetapi apakah diperbolehkan sesungguhnya cuma saja belum infrastruktur? Karena tadi kan kita dengar Kiai Haji Ma'ruf Amin waktu itu posisinya sebagai Ketua MUI mengatakan ya bisa saja begitu. Ya, mungkin begini ya Mbak Nana supaya jelas, kita perjelas dari segi ketentuan perundangannya itu memang ada. Boleh dilakukan, dari segi fatwa MUI pun boleh, namun sekarang kan masalah kebijakan ya Mbak Nana, kita selaku BPKH, kita menyadari bahwa kita mengelola dana jemaah haji, sehingga prioritas kita memang terkait perhajian Mbak. Kita prioritas kita bukan berarti align dengan pemerintah, tidak. Karena memang sudah ada objektif di UU 34, di mana kita harus fokus ke 3 hal, yaitu meningkatkan kualitas dana pengelolaan haji, penyelenggaraan ibadah haji, efisiensi dan rasional biaya penyelenggaraan haji, dan nilai manfaat. Jadi infrastruktur seperti yang kemudian banyak beredar dan sebagainya, itu Anda pastikan tidak ada. Ya. Nanti saya kasih waktu untuk menanggapi setelah pariwara, tetap di sini di Mata Najwa. Ya, kita berbincang soal pengelolaan dana haji karena kemudian ada banyak pertanyaan menyangkut kemana saja dana itu diinvestasikan. Salah satunya yang kemudian juga banyak beredar adalah dana itu katanya dipakai untuk membiayai infrastruktur yang tadi kemudian sudah dibantah oleh BPKH. Tidak ada itu dipakai infrastruktur, Bang Rocky. Iya, gini ya, logiknya. Nanti orang protes nih, Rocky Gerung itu bukan jemaah haji tapi ngomongin haji. Enggak, itu ngomongin tentang kan bukan ritualnya, tapi pengelolaannya. Ini saya mau kasih tahu dulu supaya belakang nggak ada persoalan. Dana haji tentu mau ditingkatkan manfaatnya itu. Ada instrumennya, yaitu surat sukuk itu. Oke, begitu manfaatnya dapat, manfaatnya pindah ke APBN. APBN itu adalah satu-satunya dompet pemerintah. Di dalam dompet itu duit halal sama haram bercampur. Duit pajak teks amnesti kan duit haram sebetulnya. Jadi waktu dia bercampur, lalu dikeluarkan. Kemana? Ya, you nggak bisa bilang itu nggak ke infrastruktur. Gimana taunya? Duitnya udah masuk di dompet yang sama. Itu problemnya. Bagaimana, Ibu? Ya, jadi begini Bang Rocky, kita di BPKH ada kewajiban yang nomor 3 tadi, mengoptimalkan nilai manfaat. Nah, at the same time, dan pada waktu yang sama kita ada kewajiban untuk memastikan apa yang kami sebut BPKHable. Memenuhi syarat, pertama harus memenuhi prinsip syariah, kedua aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat, dan likuiditas. Nah, sehingga kalau kita bicara likuiditas, Bang Rocky, tentunya kita membicarakan jenis investasi yang dapat diambil apabila ada kebutuhan. Kalau analoginya tadi seperti itu bagaimana? Sehingga begini Mbak Nana, yang kita prioritaskan bahwasanya kita mencoba mendapat nilai manfaat yang optimal. Kalau semua kita taruh di perbankan, pertama kita sudah nabrak peraturan pemerintah karena peraturan pemerintah sendiri mengamanatkan tidak boleh lebih dari 30%. Nah, untuk pertama-tama yang perlu dicatatkan bahwa memang ketika kami menerima hibahan dana pun sudah ada SDHI. Nah, dilanjutkan dari selain SDHI sudah ada SBSN. Dan kalau kita masuk ke SBSN, semua transaksi itu kita lakukan on arm's length basis. Sama dengan investor lainnya. Kita mencari mana yang bisa memberikan nilai manfaat yang paling optimal, mana yang paling aman karena dijamin pemerintah, dan manfaatnya semua kembali ke jamaah. Bagaimana? Itu bukan itu isunya. Isunya apapun manfaatnya itu masuknya ke dompet pemerintah namanya APBN. Keluar dari situ you nggak tahu di infrastruktur atau bukan, kan itu soalnya. Di situ saya bilang bisa bercampur duit halal sama duit haram bisa bercampur. Dan pemerintah tentu nggak peduli soal itu, kan bagaimana buktinya tuh.
Kan dompet pemerintah cuma satu, namanya APBN. Nggak ada dompet khusus untuk dana haji yang tidak dimasukkan ke APBN. Manfaatnya lewat suku, kayak lewat apa segala macam. Itu kan ilmunya begitu. Saya ingin ke Pak Hidayat Nur Wahid karena saya tahu Anda juga menyoroti soal pengelolaan dana haji yang Anda wanti-wanti ini memang harus akuntabel dan transparan. Bagaimana Anda melihat ini, Pak Hidayat? Suaranya. Belum terbuka suaranya. Mohon maaf Pak Hidayat, saya masih belum bisa mendengar Anda. Saya akan pastikan dulu suara di... Iya. Oke. Oh ya, silakan Pak Henry, tadi sempat ke-mute. Silakan Pak. Baik. Sekarang kita berada di era informasi publik ya. Dan publik banyak yang mempertanyakan tentang hal ini, bahkan di tweet menjadi trending topic. Kita juga tahu bahwa BPKH sudah mendapatkan 2 kali kualifikasi wajar tanpa pengecualian dari BPK. Itu menandakan tentang pengelolaan keuangan di BPKH yang dalam tanda kutip bersih lah begitu ya. Ketua BPKH juga sudah menyampaikan tentang kesiapannya untuk diaudit, dalam artian tahun 2020 ini pun juga sedang menunggu hasil daripada audit dari BPK. Jadi kalau menurut saya ketika kemudian rakyat meminta informasi sedetail-detailnya dan BPKH mempunyai kesiapan untuk memberikan informasi itu dan punya track record yang baik, mengapa muncul public distrust yang sangat tinggi terhadap apa yang dilakukan pemerintah? Saya kira justru inilah kesempatan bagi BPKH untuk membuktikan bahwa BPKH bisa. Sayang sekali terputus-putus Pak Hidayat, tapi kita akan berusaha untuk memperbaiki, tapi tadi saya sudah menangkap, jadi Anda mengatakan Anda memang melihat ya muncul distrust begitu dari publik, itu yang Anda ingin katakan, saya hanya ingin konfirmasi? Ya, permintaan untuk adanya audit itu kan adanya semacam distrust ya. Nah itu bisa dijawab oleh BPKH yang mempunyai kualifikasi 2 kali mendapatkan WTP, dan itu artinya mereka mempunyai kualifikasi untuk kemudian bisa menghadirkan public trust itu. Karenanya lakukan saja, BPK bisa melakukan, dan bahkan kalau... Baik, kita akan berusaha perbaiki karena terputus-putus. Nanti kita akan bahas lagi setelah pariwara. Saya juga ingin minta tanggapan Anda, Pak Yandri. Apakah Anda setuju bahwa memang ada distrust atau ini hanya suara-suara segelintir atau sekelompok orang saja? Setelah pariwara kita akan bahas, tetap di sini. Ya, ini adalah segmen penutup, sayang sekali karena sebetulnya masih banyak yang harus diperbincangkan. Bang Yandri, jadi bagaimana Anda melihat keseluruhan polemik ini? Ya, ada banyak hoax, ya, tapi tetap ya... kita berterima kasih kepada para pihak yang ikut nimbrung atau ikut concern dengan perusahaan. Anda berterima kasih ke Bang Rocky maksudnya? Sebagai masukan, tetap sebagai DPR kita akan terima sebagai masukan, dan sebuah kebijakan nanti akan kita bawa di DPR. Tapi yang pasti saya sampaikan di sini, yang tidak berangkat tahun ini, prioritas tahun depan. Kemudian utang kita di Saudi tidak ada. Kemudian dana haji insya Allah aman. Kalau misalkan besok lusa, kalau ada hambatan, calon jamaah haji mau ngambil setoran lunas atau mau diambil semua, bisa lapor ke DPR. Pasti kita panggil BPK-nya. Anda berkali-kali bilang aman. Jadi Anda percaya penuh bahwa memang pengelolaan oleh Bu ada ukuran-ukuran yang jelas. Ada BPK, kemudian ada laporan terbuka di Komisi 8, ada kemudian di website mereka ada. Jadi itu bisa konfrontir kok. Kalau saya silakan juga, kalau rakyat distrust dengan BPKH, kita juga siap menerima aduan masyarakat itu ke di mana yang letak tidak distrust itu kepada DPR, siap kita. Oke. Saya akan menggunakan itu gitu loh. Indikator-indikator itu seharusnya sudah cukup untuk membuat rakyat percaya pada pengelolaan dana haji ini, Bung Rocky, atau ada yang lain? Bukan, dalam keadaan orang tidak percaya, orang nuntut lebih dari sekedar laporan tuh. Mesti ada sampai tingkat forensik. Karena ini udah menyangkut orang bukan lagi nggak paham, ya nipu tapi kita nggak bisa bongkar. Itu yang mesti bisa dibaca oleh DPR. Jadi bagi saya, Yandri, memang dia punya fungsi itu tuh. Tapi menggonggonglah pada pemerintah, jangan menggonggong ke analis, ke saya. Itu salah kaprah. Enggak. Semua terbuka, yang pemerintah yang salah kita kritisi, tapi yang benar juga kita harus sampaikan benar gitu. Jangan juga kita salahkan. Betul, karena itu panggil aja kan ke DPR. Iya. Bukan mata Najwa yang panggil Menteri Agama ke sini. Udah sering Bang Ruki, udah sering. Bahkan kita berkesimpulan akhirnya kita sepakat untuk membatalkan, itu sering. Ya kalau udah sering, mestinya rakyat nggak persoalin lagi itu. Saya hanya mengucapkan. Ya karena banyak hoax tadi, makanya banyak berkeliaran, itu yang perlu kita luruskan. Rakyat tidak bisa paham itu hoax. Kita analis bikin itu, kasih amplifier supaya DPR paham ada problem ini itu.
Itu pesan Ya, kita supaya DPR terbuka. menggonggongi Tapi pemerintah. jangan juga menyampaikan informasi yang nggak benar gitu loh. Ya, Apa yang nggak benar? Nggak ada yang nggak terbuka. Misalkan Bahkan kayak Anda belum- hubungan dengan Habib Rizik ya salah gitu loh kan. Di mana you bilang salah? Ada hutang dengan Arab Saudi salah. Bukan Gimana saya yang ngomong gitu itu loh. soal utang. Soal Ya itu prediksi saya loh. Analisa Iya. Bang Rocky Gerung itu salah prediksi saya. Oke. Hak saya itu. You bilang analisis salah, yang benar apa? You juga nggak tahu. Enggak, saya sudah menyampaikan apa adanya bahwa Baik. proses itu sudah panjang Itu dan artinya kami sudah persiapannya sudah sangat bagus. Bahkan- Dan inilah faktanya gitu. you itu ngurusin haji, you nggak ngurusin diplomasi. Oke, Lah sama Bang Rocky juga nggak ngurus. oke. Oh, saya Oke. ngurusin diplomasi. Baik, baik. Tapi yang jelas kita sampai hari ini Saudi belum memberikan kota kepada seluruh dunia. Oke. Bukan hanya Indonesia. Terakhir ke Ibu Ilhuria dari BPKH. Kalau tadi dituntut agar bukan bisnis as usual, tapi lebih transparan, lebih akuntabel, apakah BPKH akan membuka diri dan masyarakat bisa mengetahui secara langsung duitnya Iya. kemana? Ya, sebenarnya laporan keuangan kita ada di website kita, Mbak Nana. Justru bahwa laporan keuangan itu sendiri sudah viral. Artinya memang accessible ke publik. Oke. Jadi sebenarnya saya berterima kasih ke Mbak Nana diundang ke forum ini untuk mengkonfirmasi kepada masyarakat tidak benar ada isu bahwa dana haji digunakan ke infrastruktur. Tidak benar yang mengatakan dananya tidak ada. Tidak benar yang mengatakan dana tidak bisa diambil. Bisa, silahkan. Kalau Anda memang merasa Anda perlu menarik kembali dana pelunasan misalnya, itu hak Anda. Dan Anda sudah dijamin hak untuk prioritas hajinya dengan adanya KMA nomor 660 tahun 2021. Oke. Dan juga tidak benar bahwa kita tidak bisa memberangkatkan karena tidak ada dana, itu semua hoax. Tapi kalau dari segi pengelolaan, alhamdulillah kita sudah berturut-turut mendapat WTP sejak diberi amanah untuk mengelola dana haji dari BPK. Dan lebih lanjut lagi sebenarnya kami sangat terbuka di website kami. Mau dicari informasi apapun ada, Mbak Nana. Bisa dicari. Ya, dan pesan terakhir Mbak Nana, dana haji aman. Dana haji aman. Oke. Bung Rocky Gerung, dana haji aman disampaikan. Iya, tapi orang nggak percaya. Baik. Itu soalnya. Karena Ya, orang Bang merasa Rocky tidak Gerung aman. nggak percaya, lain percaya insya Allah. Nanti kita ngobrol Pak Pertama Rocky. calon jamaah Biar haji Bang kan, Rocky kalau perlu percaya. mampir silakan. Dan itu bukti bahwa dana haji ada gitu loh. Oke, oke. Sebelum ada audit forensik, orang nggak akan percaya. Pak Hidayat Nur Wahid, Anda percaya atau tidak Pak Hidayat? Saya ingin dilempar ke Anda karena Anda anggota DPR tapi juga oposisi, jadi saya menunggu. Anda percaya atau tidak? Saya percaya selama pemerintah Saudi belum menyampaikan keputusan terakhirnya, maka artinya masih ada peluang untuk melakukan lobby agar Indonesia dimungkinkan mengirimkan jemaahnya sekalipun dengan skenario yang sudah Tapi ini satu, Mbak. dilakukan di DPR. Ini penting saya sampaikan. Sayang sekali sinyalnya terputus-putus Pak Hidayat Nur minimal Wahid. 5%. 5% itu bisa dikerjakan. Kota, Mungkin kan silahkan dilakukan dan ini. lobby kota. Baik, baik. Terima kasih Pak Hidayat. Sayang sekali tidak bisa hadir langsung sehingga komunikasi kita lebih lancar. Tapi saya menghargai waktu Anda di Mata Najwa malam ini. Bang Hendri. Enggak, lobby ke Saudi tetap, terutama larangan terbang. Jadi kalau haji nggak bisa, umroh kan sangat panjang antrinya. Oke, Jadi kita nanti keseriusan pemerintah untuk membuka larangan terbang dari Saudi. Itu penting. Jadi itu yang sekarang akan dipush. Belum bisa berangkat haji, tapi insya Allah Umroh penting. mudah-mudahan umrohnya bisa dilakukan. Terima kasih sudah hadir di Mata terima Najwa. kasih. Terima kasih sudah hadir, Bang Rocky Gerung. Oke. Selalu senang Anda bisa hadir di Mata Najwa. Ya, Terima kasih. senang Terima lihat kasih. Mata Najwa. Dan senang Anda sudah menyaksikan Mata Najwa malam ini. Baik, itu dia video perdebatan antara Rocky Gerung dan Yandri Susanto. Di dalam video tersebut yaitu Ketua Komisi 8 DPR fraksi PAN, Yandri Susanto membantah analisa Rocky Gerung yang mengaitkan isu tentang kebijakan pemerintah Indonesia batal memberangkatkan haji. Di dalam video tersebut, Rocky Gerung menyampaikan ada problem dalam penggunaan dana haji dan merespon bahwa hoaks itu terjadi karena disinformasi. Rocky Gerung meminta DPR lebih kritis kepada pemerintah dalam menyelesaikan polemik haji. Namun, Yandri Susanto menampik isu penyalahgunaan dana haji. Ia menyatakan DPR dan pemerintah telah melakukan pengawasan. Yandri Susanto menyatakan bahwa analisis tantangan dialognya yang disampaikan Rocky Gerung terlalu liar. Yandri Susanto memastikan jemaah haji yang gagal berangkat tahun ini akan diprioritaskan berangkat di tahun depan. Huriah El Islami, anggota Badan Pelaksana Keuangan Haji BPKH bidang investasi dan kerjasama luar negeri mengklarifikasi isu seputar penarikan dana haji
dan BPKH mengoptimalkan nilai pengelolaan dana haji Kuliah Islami, memastikan jemaah bahwa dana haji dijamin aman. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih dan selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.